Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 6 tewas dan 14 luka-luka dalam kecelakaan rombongan wisata di Tol Solo Semarang Boyolali. Eksekusi rumah di kota Semarang yang ada makam keramat di dalamnya berlangsung ricuh. Pakai piagam penghargaan palsu untuk daftar PPDB, 69 calon siswa tingkat SMA di kota Semarang terancam gugur. Kita ke informasi pertama. Kapal motor Soneta asal Rembang dilaporkan tenggelam di perairan sekitar Karimun Jawa, Jepara. 10 anak buah kapal selamat, sementara 6 lainnya masih hilang. Isak tangis pecah menyambut kedatangan 9 anak buah kapal motor Soneta di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jumat malam. Mereka disambut keluarga yang sudah 4 hari menanti kabar. Dari 9 orang, 2 diantaranya langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang menurun. Sedang sisanya dibawa ke kantor Pelindo untuk beristirahat dan dimintai keterangan petugas. Salah satu korban selamat menyatakan selama 3 hari mereka berusaha bertahan hidup di tengah gelombang laut yang cukup tinggi. Senin malam, Pak. Sekitar jam 11. Bapak ini upayanya penyelamatan waktu itu apa, Pak? Pakai seadanya, Pak. Ada trigen segala macam yang penting bisa dibuat pelampung. Terapung berapa lama, Pak? 3 malam. Para korban kapal tenggelam ini ditemukan oleh ABK KM Bintang Barokah 1 asal Tegal. Saat itu seluruh korban ditemukan terapung di tengah laut dengan kondisi sudah lemas. Kejauhan ya, ABK ini yang terapung sih pakai jilbin, melambaikan tangan pakai kaos ini. Kapan lihat, orang ABK kapan lihat semua, jadi aku datang. Ada berapa orang, Pak? Pertama 4 orang, setelah cari lagi dapat 2 orang. Berarti berapa orang yang dibawanya? Bawa aku 9. Dilaporkan 1 korban dari ABK KM Soneta juga diselamatkan oleh kapal asal Jakarta, sehingga total korban selamat ada 10 orang, sementara 6 korban lainnya masih hilang. Kecelakaan KM Soneta terjadi Selasa dini hari di perairan Karimun Jawa, Jepara. Diduga kapal mengalami kebocoran sehingga tenggelam. Saat itu kapal berlayar untuk mencari ikan. Pencarian masih difokuskan di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Penyisiran dilakukan hingga 6 mil laut. Saat proses pencarian, ketinggian gelombang mencapai 1 meter dengan kecepatan angin 15-25 knot. Sugiartono dan Arif Nur melaporkan dari kota Tegal dan Jepara. 6 tewas dan 14 lainnya luka-luka dalam kecelakaan antara mikrobus dan truk di Tol Solo Semarang kilometer 497 Boyolali. Rombongan itu hendak berlibur dari Surabaya ke Yogyakarta. Kecelakaan maut terjadi di Tol Solo Semarang kilometer 497-800 lajur B Boyolali Sabtu dini hari. 6 orang tewas, 14 lainnya luka-luka dan 2 orang selamat. Kecelakaan antara mobil mikrobus dan truk tronton ini terjadi saat rombongan mikrobus dari Surabaya yang hendak menuju Yogyakarta untuk berlibur tiba-tiba menyeruduk truk tronton yang berada di depannya. Ada sejumlah dugaan penyebab kecelakaan ini, mulai dari sopir yang mengantuk hingga mikrobus yang kelebihan muatan, karena seharusnya mikrobus hanya diisi 19 orang, termasuk pengemudi. Ada sejumlah dugaan penyebab kecelakaan ini, mulai dari sopir yang mengantuk hingga mikrobus yang kelebihan muatan, karena seharusnya mikrobus hanya diisi 19 orang, termasuk pengemudi. Namun, mobil itu berisi 22 orang saat terjadi kecelakaan. Waktu kejadian pada saat sedang normalnya manusia dalam keadaan tertidur untuk istirahat, yaitu jam 4 pagi. Kita menduga mengantuk. Yang kedua, nanti apakah itu terjadi over kapasitas terkait dengan isu LF-nya sehingga mengakibatkan kurang berfungsinya daya kerja rem, itu akan nanti kita kembangkan. Olah tempat kejadian perkara telah digelar untuk memastikan penyebab kecelakaan.
Seluruh korban dilarikan ke Rumah Sakit Daerah Pandanaran Boyolali, Rumah Sakit UNS Surakarta, dan Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Masih dari Brebes, berhati-hatilah jika Anda berada di antara truk, jangan sampai berakhir menjadi petaka. Seorang pemotor tewas terlindas saat mencoba menyalip sejumlah truk di persimpangan jalan. Rekaman kamera pengawas di persimpangan Lingkar Turut, Desa Bolo Demak, Rabu dini hari menunjukkan sebuah sepeda motor yang terlindas saat gagal menyalip truk tronton yang rapat melaju. Akibatnya pengemudi motor tewas sementara orang yang dibonceng mengalami luka-luka. Dari sepeda motor ini berusaha untuk mendahului KBM kontainer, namun karena kurang jaga jarak dan pengamatan ke depan sehingga dia oleng ke kiri dan menyenggol oleh KBM kontainer sehingga kendaraan tersebut terlindas oleh KBM kontainer. Korban tewas adalah Sudarso, warga Monosalam. Sudarso sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga, tetapi kemudian meninggal karena luka di kepala. Diduga korban dalam pengaruh minuman keras saat mengendarai sepeda motor. Ali Mustaufilin melaporkan dari Demak. Ricuh mewarnai eksekusi rumah di Kota Semarang. Pemilik rumah mengklaim gugatan eksekusi itu salah alamat. Selain itu, di dalam rumah terdapat makam leluhur yang dipercaya adalah Mbah Slamet yang memiliki hubungan dengan Panglima Cheng Ho. Sejumlah orang menghalangi petugas Pengadilan Negeri Semarang yang akan mengeksekusi rumah di Jalan Wat Gandul Barat, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Pemilik rumah berusaha menghalangi petugas, bahkan salah satu dari mereka sampai terjatuh. Meski ditahan, pemilik rumah terus berupaya melawan. Namun usaha pagar betis pemilik rumah gagal. Petugas akhirnya merangsek masuk rumah untuk melanjutkan eksekusi. Pemilik rumah terduduk lemas dan pingsan melihat tempat tinggalnya disita. Salah seorang penghuni rumah mengklaim gugatan perusahaan dan perkebunan di Karangayu yang diajukan terhadap rumah keluarganya salah alamat. Ditambah lagi penghuni rumah ingin mempertahankan makam leluhur yang ada di dalam rumah. Konon, makam itu adalah makam Mbah Slamet yang dipercaya sebagai penghubung Panglima Cheng Ho dalam penyebaran agama Islam di Kota Semarang. Ya, kalau kita ada surat jual belinya yang tahun 58 disaksikan kelurahan pada saat itu. Terus ini terkait makam ini sendiri? Ya, makam ini sudah ada sejak zaman dulu, cuma direhab sampai sekarang. Ini makam siapa? Makam yang Kanjeng Slamet. Ya, kalau kita ada surat jual belinya yang tahun 58 disaksikan kelurahan pada saat itu. Terus ini terkait makam ini sendiri? Ya, makam ini sudah ada sejak zaman dulu, cuma direhab sampai sekarang. Ini makam siapa? Makam yang Kanjeng Slamet. Seluruh barang dalam rumah dievakuasi termasuk barang yang ada di dalam makam. Keluarga penghuni rumah masih berdiskusi terkait penanganan makam leluhur yang berada di dalam rumah. Ali Mustaufilin melaporkan dari Kota Semarang. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Brebes ludes terbakar. Adanya tempat pengisian bahan bakar mini di dekat lokasi kebakaran membuat warga panik. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Batang, Brebes, Jumat pagi. Warga panik, khawatir api membesar dan merembet ke rumah lain. Apalagi di dekat lokasi kebakaran terdapat tempat pengisian bahan bakar mini. Tidak lama berselang, 3 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Petugas pun bergegas memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Kita diduga itu hasil kemungkinan korslet listrik karena ada salah satu warga di sini mengetahui bahwa listrik belum, tapi belum kita pastikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi pemilik rumah merugi hingga ratusan juta rupiah. Sugihartono melaporkan dari Brebes.
Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi Sabtu malam. Semburan lava pijar mengarah ke barat daya dengan jarak luncur 900 hingga 1000 meter. Lava pijar Gunung Merapi terlihat jelas mengalir pada Sabtu malam. Semburan ini meluncur sejauh 900 hingga 1000 meter mengarah ke barat daya atau ke Kabupaten Magelang. Erupsi berulang kali terjadi dalam beberapa hari terakhir. Meski begitu, intensitas semburan lava pijar mulai menurun. Belum ada laporan hujan abu vulkanik di sejumlah pemukiman di sekitar Gunung Merapi. Masyarakat diminta jaga jarak sejauh 7 km karena Gunung Merapi masih status siaga level 3 sejak 2020 lalu.